Haleluya. Luar biasa Pak Pendeta. Ini juga saya tadi mau bilang itu tadi ya. Untuk apa modern kalau nanti akhirnya tidak bisa melayani masyarakat dan akhirnya menjadi soal Cikini ini sudah bolak-balik ada di YouTube saya dan juga bersama dengan Dokter Bintang Tampu Bolon, ya, juga Dokter Tunggul, Dokter semua sesepuh, Dokter Marihot, dan kemarin juga saya menyampaikan tentang 11 advokat gugat. Jadi intinya sebenarnya saya setuju dengan Pak Santiamer barusan. Saya kok urusan 10 miliar dari Rumah Sakit Primaya kok bisa sampai dialihkan rumah sakit. Dan saya sangat kecewa dan saya barusan bikin di YouTube saya ketika keluar pernyataan bahwa Rumah Sakit Cikini dibuat itu makin modern gitu ya. Aduh. Jadi saya mengatakan gimana ini makin modernnya ini? Apa masih kurang modern, banyak rumah sakit di luar sana. Tapi masalahnya adalah apakah visi dan misinya masih sama? Jadi saya baca ini ya, transformasi rumah sakit PGI menjadi rumah sakit modern. Baca ini saya terus terang sakit perut. Jadi inilah kemampuan dari teman lama saya si Gomar itu. Makanya saya bilang sama kawan-kawan, jangan ada yang salah ngomong. Gomar bukan Gomer. Kalau si Gomer itu perjanjian lama itu. Kalau Gomar itu ketua PGI. Kalau Gomer itu saya bilang pelacur di perjanjian lama. Soalnya ada yang marah-marah di kanal saya. Pak Mangapul, ada juga namanya Gemor. Gemor itu serakah. Itu Gemor lain lagi tuh. Ya. Jadi Pak Santiamer dan kawan-kawan terus terang aja saya kecewa berat luar biasa sangat sama Pak Gomar ini. Ini teman baik saya waktu Naposo dulu, waktu NHKBP di Kernolong. Nah, makanya saya berkata, memang kawan ini cocoknya politisi. Makanya saya bilang, kalau Pak Gomar ini nanti mencalonkan diri jadi ketua DPRD Jakarta, mudah-mudahan laku, saya akan mendukung dengan 2 jempol. Karena apa? Saya sangat meragukan kepeduliannya terhadap gereja-gereja. Mohon maaf. Pak Gomar, mudah-mudahan dengan saya nanti ya, saya udah bolak-balik ngomong ini. Karena apa Pak Gomar? Kawanmu ini bikin KKR di Stora Senayan. Yang datang 10 ribuan. Mulai dari 2006, 2007, 2008, 2009. Tiap tahun saya bujuk-bujuk Anda. Anda tidak pernah tertarik datang. Entah sebagai sekum PGI waktu itu, atau sebagai kawan lama. Tapi herannya saya apa? Kira-kira 7 tahun lalu apa? Tiba-tiba saya di WA Pak Gomar ini. Dia berkata, Lai, kami mau mencalonkan Lai menjadi gubernur Sumatera Utara. Saya berkata, saya nggak punya partai, bagaimana itu? Dia mengatakan, kami dari sekelompok orang mencalonkan Lai untuk calon independen. Saya berkata, aduh, nggak pernah terpikir saya itu. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Kok ngomongin calon? Lama-lama saya pikir, apa maksud Gomar ini ya? Apa dia pikir semua kegiatan saya selama ini di Sumatera adalah ada udang di balik batu. Saya mau mencalonkan diri jadi gubernur. Gomar, Gomar, di mana kau? Dengar saya ngomong. Sampai sekarang kau lihat motivasi saya menginjil ke desa-desa. Gak ada urusan politik. Nah, kalau jadi ketua PGI, kalau terjadi mujizat garap itu. Gak mungkin saya menggarap PGI kayak caramu itu. Masa rumah sakit Cikini hanya masalah 10 M. Coba Pak Yosef Pauljeng. Coba Pak Santiamer. Kalau memang harus mau
alih fungsikan. Kenapa sama Bapak Sandiaga Uno yang bukan Kristen? Kenapa enggak sama Pak Luhut Binsar Panjaitan aja? Saya sangat yakin Pak Luhut Binsar lebih dari mampu uangnya itu. Kumpulkan beberapa orang anak Tuhan, gereja-gereja. 1 orang kasih 1 M. 20 orang 20 M. Lalu kemudian saya baca dari si Ishak. Siapa itu? Orangnya PGI. Dia ngotot memberitahu sama saya. Itu keputusan sesuai dengan aturan. Saya berkata, Ishak, kau masih muda kau. Ishak Abimayu, kau terlalu muda. Semua korupsi yang ada di Indonesia itu sesuai aturan, sesuai dokumen. Jadi kau terlalu muda kau belajar itu. Jangan lupa saya berkata, segala sesuatu diusahakan sesuai dengan hukum. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, mungkin sudah dengar ceramahnya Pak Mahfud MD kepada perkumpulan rektor-rektor. Pak Paul Jang udah dengar belum itu? Bapak Paul Mahfud MD mengatakan apa? Sekarang ini hukum sudah dilepas dari moral dan kebenaran. Jadi apa lagi kita katakan? Semua sesuai dengan hukum. Karena hukum sudah diatur begitu rupa. Termasuk melindungi koruptor. Dan ketika dia berkata, tanah Indonesia itu sekitar 70% bukan milik pemerintah, tapi dimiliki orang. Itu juga sesuai hukum. Karena apa? Hukum sudah kehilangan moralitas. Padahal seharusnya hukum harus diikat oleh kebenaran, oleh moralitas yang benar. Nah, jadi kalau PGI berkata sesuai dengan hukum, saya bertanya, hei Pak Gomar, itu ada Pak Tunggul, itu ada Pak Togar, itu dokter-dokter senior yang sudah mengabdi istilahnya setengah abad di rumah sakit Cikini. Pernahkah Anda membicarakan itu kepada mereka? Berapa banyak dokter di Cikini? Berapa banyak suster di Cikini? Masa depan mereka, masa depan keluarga mereka, masa kau yang menentukan? Nah tadi Bapak Santiamer berkata, memang benar. Saya juga sudah baca sejarahnya itu Pak. Bahwa sebenarnya itu dulu rumah sakit Cikini dipakai sama tentara. Ya, untuk mengobati tentara-tentara kita di zaman Belanda. Tetapi setelah kita merdeka melalui perjuangan Lemena, maka dia mengupayakan dengan segala kemampuannya, puji Tuhan. Akhirnya berhasil dibujuk Soekarno. Soekarno berkata, dipastikan rumah sakit ini akan tetap dikelola oleh gereja. Nah, supaya gereja, maka diserahkanlah kepada DGI. Tetapi jangan lupa, DGI tidak punya uang 1 sen pun di rumah sakit Cikini. Tetapi puji Tuhan, Cikini berjalan makin jaya. Saya tahu itu. Karena apa? Saya sudah lama membina di Cikini. Baik membina perawat, membina suster. Baik khotbah-khotbah untuk dokter-dokter. Memang sejak 20 tahun yang lalu kurang lebih, saya sudah mendengar Pak Paul Jang. Dikatakan apa? Ini Cikini ini rebutan. Ini mau ditukar guling. Tanahnya, areanya lebih luas. Saya berkata, jangan dong. Ini tempatnya strategis. Strategis jangan jadi bisnis. Strategis untuk masyarakat dong. Begitu yang benar. Nah, tapi dikatakan oleh PGI, mau dibuat menjadi semakin modern. Buat apa modern kalau kehilangan visi? Alamak. Haleluya. Luar biasa Pak Pendeta. Ini juga saya tadi mau bilang itu tadi ya. Untuk apa modern kalau nanti akhirnya tidak bisa melayani masyarakat dan akhirnya menjadi bisnis. Karena awalnya ini adalah bukan untuk profit oriented. Tetapi kalau dikatakan tadi merugi 7 miliar, ini akan membingungkan dengan statement dengan Dokter Bintang tadi bahwa sempat untung 5 miliar. Nah, kalaupun memang rugi, bukankah kalau kita mau pelayanan memang rugi? Nggak ada. Ya ini akhirnya nanti gereja bisnis Indonesia, Anda mau buka cabang gereja asal untung kolektornya, kalau rugi nggak ditutup gerejanya, kan kereta geblek yang begini kan. Harusnya kalau mau pergi pelayanan, pergi misi, ya itu pasti keluar uang, nggak mungkin gereja untung. Kalau sampai untung itu ada yang salah tuh. Kalau mau pelayanan malah untung, Anda pergi ke Papua pelayanan, Anda pergi masuk ke pedalaman Kalimantan, Anda mau untung, itu ada yang salah tuh. Ya, pasti rugi, pasti keluar duit. Nah, sama nih,
Kalau PGI mau pelayanan rumah sakit ini pasti keluar uang. Kalau ngarep uang itu ada yang salah dengan PGI. Aku yakin ada yang salah. Ya, saya sebagai Nabi ke-26 saya akan bersabda, terkutuklah si Gomar. Ya, terkutuklah gembala-gembala upahan ini karena tidak Bapak Rul, memikirkan resikonya. Tetapi kita harus cek dulu, makanya kita buka semua, dibongkar semua ya. Ini kita waktunya panjang, kita mau bongkar semua. Kita bukan mengatakan si A, si B, si C itu kecil kemungkinannya. Saya mau bertanya, kalau dia punya naluri, kalau dia betul-betul Kristen, kenapa dia tidak bantu? Kenapa harus menempuh jalan begitu? Nah, itu ya. Yang kedua, yayasan. Yayasan itu kan apa? Itu kan operator itu, seperti yang dikatakan oleh Pak Bahari. Stakeholdernya itu kan adalah sinode-sinode. Sinode ini kemana semua? Aneh itu proses pengambilan keputusan di PGI. Aneh, sangat aneh. Ya, apakah memang orang-orang Kristen yang berduit itu tidak punya visi dan misi, tidak punya tanggung jawab salib itu? Itu yang kita pertanyakan, Pak. Soal tetek bengek misalnya, saya katakan tetek bengek aja, maaf ini Pak Jakarta Siol. Ya, itu hubungan industrial Pancasila atau dan sebagainya, bagi saya itu kecil, bukan itu masalahnya. Kita ini Kristen dikadalin, itu saja. Bapak mau sebagai Kristen dikadalin? dikadalin sama siapa, Pak? Sorry, Pak. Ya, dikadalin Ini sama siapa? di sistem. Siapa orang-orang oknum-oknum yang mengatakan itu sebagai atau apapun itu? Apakah oknum di PGI, apakah oknum di yayasan? Ya. Kenapa begitu? Saya gini, Pak. Gini, Pak. Sebentar, Saya Pak. setuju. Saya teruskan dulu, Ya. Pak. Ya, saya teruskan dulu. Nah, dalam inilah di mana marwah, di mana martabat, di mana kekristenan itu. Jangan dikatakan saya bicara hal-hal yang tidak rasional, ya. Kalau seperti saya kembali ke yang Bapak katakan kecil kemungkinannya. Loh, kalau kecil kemungkinannya apa enggak dia melihat itu misi itu akan hancur di situ? Bapak bisa jamin itu misi akan berjalan terus. Itu yang pertama. Yang kedua, hati-hati dengan hostile takeover. Ya, hostile takeover itu subtil, pelan, tapi mematikan. Sama dengan berpindahnya Astra. Ya, Astra itu berpindah tangan tanpa disadari oleh William Suryajaya dan dia kehilangan. Subtil, Pak. Jadi tegas saja, no kompromi. No kompromi. Cuma caranya bagaimana seperti yang dikatakan oleh Bu Risma tadi. Mudah-mudahan berhasil Bu Risma. Kalau saya sih, kalau ada misalnya unjuk rasa, saya yang tunjuk tangan, saya ikut.